Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar yang kami hormati, dan juga seluruh Dewan Asatidzah SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Budaya positif. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang aksi nyata di modul 1.4, yaitu tentang forum berbagi aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita masuk di motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita melihat baik murid ataupun guru ataupun manusia yang lain, ini kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasi internal atau motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ini dari Danny Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima yaitu love and belonging, kemudian kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kemudian kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi di sini dimaksudkan kalau kita melakukan sesuatu ini mesti kita akan memenuhi kebutuhan dasar ini, gitu ya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan secara positif, kita akan mendapatkan secara negatif. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kalau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar, contohnya kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya misalnya, maka dia akan berusaha mendapatkannya dengan cara yang ini, cara negatif, dengan perilaku yang mungkin kita anggap sebagai perilaku yang menyimpang. Kemudian berikutnya adalah posisi kontrol, dan ini posisi kontrol di mana kita menangani peserta didik ketika melakukan kesalahan. Kita dapat mengambil posisi kontrol, ada 5 macam. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dan posisi terbaik dalam menangani kesalahan peserta didik kita adalah pada posisi manajer, karena kita nanti menerapkan adanya namanya segitiga restitusi. Kalau menghukum, kita hanya sekedar menghukum anak, tidak mempertimbangkan kondisi psikologinya, tidak mempertimbangkan bagaimana dia dalam backgroundnya seperti apa, kenapa dia melakukan seperti itu. Yang terbaik dalam posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Jadi kalau dulu kita terbiasa dengan adanya peraturan atau tata tertib, tapi sekarang yang kita tekankan adalah pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau dulu mungkin peraturannya ini, ada konsekuensinya ini, tapi kedepannya memang ada namanya keyakinan kelas. Seperti kalau kita ada kesadaran dari diri kita adalah memakai helm ini untuk keselamatan pada waktu berkendara, roda 2 ini nanti akan tumbuh kesadaran ternyata helm ini penting untuk keselamatan kita. Jadi tidak sekedar aturan, kalau nggak pakai hukumannya ini, tapi muncul keyakinan dari dalam diri kita. Memang keyakinan kelas ini butuh suatu yang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi butuh proses dan waktu yang lama. Ini yang kita galakkan untuk menangani permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Bukannya penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman pemantau, walaupun nanti beberapa kita menempatkan posisi sebagai teman, namun yang paling tepat adalah dengan posisi manajer karena menerapkan segitiga restitusi. Ini gabungan dari 3 garis. Yang pertama yang paling dasar adalah menstabilkan identitas, kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi misalnya mereka melanggar, misalnya mencoret-coret baju temannya. Kalau ini saya ambil kasus nyata. Jadi kemarin kita praktek di segitiga restitusi, kita ambil praktek nyata di Mas Fadil karena kejadian sesungguhnya ini yang kemarin saksi hidupnya. Jadi Mas Fadil mencoret-coret baju nasrani sama celananya, kita adakan untuk penanganan kesalahan ini dengan segitiga restitusi. Kita tanyakan motivasinya apa dia seperti itu. Jadi kita memahami
alurnya. Jadi kalau mereka melakukan aktivitas itu dapatnya apa misalnya. Baik, dengan tadi tentang berbagi aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.